Selamat siang kepada Bapak Agus Ruliansah selaku dosen pengajar mata kuliah Teknologi Benih. Kami kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Saya Antonius Erik sebagai moderator, kemudian anggotanya yaitu Agnes Juwita BR Ginting, Puji Astuti, dan Ririn Irvani Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkecambahan dan pematahan dormansi benih andaliman. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Ririn. Silakan kepada Ririn. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Salah satu tanaman rempah yang khas dijumpai di Sumatera Utara adalah andaliman. Buahnya mengandung senyawa aromatik dengan rasa pedas dan getir yang khas, serta hangat. Jika dimakan, meninggalkan efek menggetarkan alat pengecap, menyebabkan lidah terasa kebal, dan dapat meningkatkan nafsu makan. Biji yang dihasilkan setiap tanaman andaliman ini berjumlah banyak, namun sangat jarang ditemukan kecambah tumbuh di sekitar tanaman andaliman. Petani berpendapat bahwa perkecambahan biji andaliman tergantung dengan burung. Tanaman yang tumbuh alami berasal dari biji yang disebarkan oleh burung setelah memakan buah andaliman. Petani juga memperoleh bibit yang tumbuh di lokasi bekas pembakaran guma pada tanaman yang sudah tua. Daya berkecambah benih andaliman ini cenderung rendah. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Puji Astuti. Silakan kepada Puji. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkecambahan yang rendah dan umur berkecambah yang relatif lama diduga disebabkan oleh struktur kulit benih andaliman yang keras karena tersusun oleh jaringan Schwankin yang padat. Struktur ini dapat menghambat perkecambahan karena mengalami inhibisi air dan pertukaran gas. Usaha pematahan dormansi benih andaliman karena kulit benih dan senyawa penghambatnya belum menunjukkan hasil konsisten dengan daya berkecambah bervariasi. Berikut adalah beberapa pengamatan yang pernah dilakukan. Yang pertama adalah pengamatan dari C. Wright pada tahun 1991. Memperoleh daya kecambah 0 sampai 3,6% dengan perlakuan kontrol dan pembenaman benih andaliman dalam kompos. Menurut Tampu Bulon pada tahun 1998 memperoleh daya kecambah dengan perlakuan kontrol 0%, pembenaman dalam kompos 0%, perendaman dalam air 0%. Perendaman dalam giberelin 6,9 sampai 14,4%. Menurut Samosir pada tahun 2000 memperoleh daya kecambah dengan perlakuan kontrol 6%, perendaman dalam larutan giberelin 0,3%, perendaman dalam larutan KNO3 6,5 sampai 24%, pembenaman dalam pupuk kandang ayam 3,5% sampai 9,5%, penanaman dengan air panas, pemanasan dengan air panas dengan oven 0%. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu disampaikan oleh Agnes. Silakan kepada Agnes. Baik, terima kasih kepada moderator kesempatan. Di sini teknik pematahan dormansi benih direndam dalam KNO3 0,6 gram per liter selama 15 jam menurut Samosir dan 24 jam menurut Schroeder. Hal ini dapat meningkatkan daya berkecambah benih andaliman dan menghasilkan daya berkecambah masing-masing 24% dan 20%. Schroeder melaporkan bahwa perlakuan benih disiram dengan air hangat 60 derajat Celcius dan dibiarkan hingga dingin selama 24 jam juga berpotensial meningkatkan daya berkecambah dan mempersingkat waktu perkecambahan benih andaliman. Perkecambahan benih andaliman pada penelitian ini relatif lama dan bervariasi, berkisar 21 sampai 99 HSP. Perkecambahan dimulai pada kisaran umur 21 sampai 46 HSP. Hal ini tergantung pada perlakuan pematahan dormansi benih. Berikut ada 6 perlakuan pada pematahan dormansi benih.
pada P0, perlakuan benih tanpa pematang dormansi ini pada 30 HSP. Kemudian pada P1, benih disiram dengan air hangat 60 derajat Celcius dan dibiarkan hingga dingin selama 24 jam pada 46 HSP. Kemudian pada P2, perlakuan benih disiram dengan air hangat 60 derajat Celcius dan dibiarkan hingga dingin selama 24 jam. Kemudian pada P2 air diganti pada 21 HSP. Kemudian pada P3 diikuti dengan benih direndam KNO3 dengan berat 0,6 gram per liter selama 24 jam pada 23 HSP. Kemudian pada P4 benih direndam dengan KNO3 dengan berat 0,6 gram per liter selama 24 jam. Dan kemudian pada P5 benih direndam dengan KNO3 dengan berat 1 gram per liter selama 24 jam. Larutan diganti pada 43 HSP. Baiklah, di sini sudah tertera grafik perkembangan perkecambahan benih andaliman pada umur 21 hingga 100 hari. Di sini ada perbandingan daya kecambah dengan umur berkecambah. Kita dapat perhatikan masing-masing grafik yang sudah tersedia di depan layar. Nah, di sini juga sudah tersedia tabel pengaruh pemecahan dormansi terhadap perkecambahan paling awal dan akhir serta perkecambahan benih andaliman. Kita dapat perhatikan di layar kita masing-masing. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut Yang dan Hurley tahun 2008, kebanyakan spesies Xanthochum mempunyai kulit benih yang keras dan tebal. Kemudian menurut Hartman et al. Tahun 2011 menyebutkan bahwa kulit benih mempengaruhi penyerapan air, pertukaran gas. Selain bertindak sebagai penghambat mekanis, juga dapat mencegah keluarnya zat penghambat dari embrio dan menyuplai zat penghambat ke embrio. Melunaknya kulit biji dan keluarnya inhibitor menyebabkan perkecambahan paling awal dan tercepat paling akhir, serta saat perolehan persentase perkecambahan 30% tercepat diperoleh dari perlakuan benih disiram dengan air hangat 60 derajat Celcius dan dibiarkan hingga dingin selama 24 jam. Kemudian air diganti pada P2, bisa dilihat pada tabel pertama. Kemudian bisa dilihat ini tabel 2, pengaruh pemecahan dormansi terhadap persentase perkecambahan dan umur berkecambah benih andaliman. Bisa dilihat pada layar masing-masing. Hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.